Tuhannya orang Islam sama Yahudi sama Nasrani beda nggak? Kalau menurut keterangan Abang bisa dari duduk dulu bang, coba duduk dulu begitu, biar anda nggak sambil muter-muter. Saya ngelihatnya seperti tergoncang ini, saya mumet saya. Duduk gitu yang makanya bagus gitu. Nah, lagi nyari tempat duduk yang nyaman. nah gitu kan keren. Bila perlu agak geser dikit tuh biar backgroundnya bagus tuh, nggak belang-belang begitu. Anda kalau di foto begitu, nah gini kan keren. Yes, keren. Oke, menurut anda, Ya, jangan menurut anda sebenarnya. Menurut Al-Quran, enggak, bukan menurut saya. Kalau saya semalam itu baca apa ya, Matius ayat berapa itu saya juga nggak paham sih. Cuman saya baca itu. hmm? Itu di situ dia bilang eh, untuk menyembah Allah gitu. Allah, Jadi nggak ada di saya dalam Matius Allah menemukan itu nggak ada. ada bang, ada. Matius berapa Bang, ya semalam itu ya? di dalam Bible tidak pernah ada kata Allah Tuhannya orang Islam. Nah, itu yang jadi pertanyaan sekarang saya tanya. Kan kalau di agama Kristen itu kan disebut Tuhan Allah gitu ya. Allah itu Betul nggak bukan itu? Allah lah gimana? Dari mana Allah kok Allah sih? Oh, gini. Jadi Allah sama Allah itu beda ya? Ya beda lah gimana? Oh, iya, iya. Kalau 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 pemahaman saya itu Allah sama itu itu kan terjemahan, ejaan. kalau kata Allah itu kata yang ada di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, diterjemahkan dari kata Theos atau kata Elohim. Ya, sama. Diterjemahkanlah jadi Allah. Sementara di dalam terjemahan Al-Quran itu diterjemahkan dari alif lam lam ha. Allah. Iya betul. Iya betul. Dan itu tidak merujuk Jadi kepada yang sosok yang dilihat bukan sama. dari oh, ya itu kan menurut Bang Edis. Tapi Bukan kalau menurut saya. kalau menurut saya setelah baca Matius berapa itu semalam, oh ternyata sebenarnya sama gitu. Hanya mungkin kalau zaman dulu itu masih pakai bahasa Ibrani ya. Terus ada terjemahan bahasa Indonesia juga gitu kan. Jadi kalau mohon maaf nih Bang Ediska, ini saya berkata ini bukan bukan atas dasar diri saya sendiri. Maksudnya kalau Bang Edis bilang tuh hanya orang Kristen, tuh hanya orang Islam, tuh hanya orang Yahudi, konteksnya itu sama kalau saya bilang. Tapi bukan yang maksudnya yang Yesusnya, yang ini bukan ya. Konteks Nyama-nyamain mereka Allahnya itu ini. sama. Bukan, bukan. Nyama-nyamain mereka Ini saya ini. tunjukkan ya. Memang orang Islam ini ngemis Tuhan sama orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa orang Islam ngemis-ngemis biar Tuhannya sama Nggak dengan orang bisa. Yahudi dan Nasrani? Coba. Karena semalam itu Bagi dong, bagi Tuhan dong. Masa agama Islam ngemis Tuhan dari Yahudi dan Nasrani gimana nih? Bagi dong Tuhannya dong, bagi enggak, dong. itu persepsi 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 Edis yang salah itu. Kok persepsi? Nanti nanti coba nih saya buka dulu ini ya laptop Silakan, dulu. silakan. Saya searching dulu semalam saya sudah Oke. searching. Nanti coba ditanggapi Bang Edis. Hmm. Pernyataan Yesus tentang Allah. Allah Jadi kalau lagi, kalau Allah saya menyikapinya gini. lagi. Oh ya iya. Padahal kemarin sudah pernah kita bahas ya. Saya tidak tahu dulu orang Islam waktu sekolah diajarin nggak huruf membaca huruf Latin. A, L dibaca Nah, terus L dibaca al, al, ditambahin terus AH, ALL AH dibaca
Allah. Ah, kan mulai. Au, 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 au. Kalau au itu AO, au, w, Allah gitu. Aduh. Ya, sekarang gini. Saya jelaskan Bagaimana ya. sih kalian? Makanya saya bilang Antara teman-teman ejaan ini harus itu. menjadi pihak Kementerian dan Kebudayaan, Mendikbud, saya nggak tahu namanya sekarang menteri apa, tapi Menteri Pendidikan ini harus memulangkan semua orang Islam ke SD kelas 1. Karena apa? Karena tidak bisa membaca dengan benar. Gimana nih? Shuneo, jangan keluar dari aplikasi. Aduh, dia keluar dari... Shuneo, kalau Anda keluar dari aplikasi, kami tidak bisa dengar. Enggak, Anda jangan keluar dari aplikasi cuman TikTok, saya itu nggak minimize boleh. nanti. Kalau Anda keluar dari Iya, aplikasi, itu yang tadi ada cuma gambar saya Anda itu minimize. terjeda. Coba, Terjemahan. huruf A dibaca A. Nah, jadi Huruf L dibaca L, betul. A dibaca ala atau aula. Coba. A dibaca apa? betul, ya udah. Enggak, saya tanya dulu. A dibaca apa? Salah. Hah? Sudah. Iya Allah. Secara Oke, ejaan, saya ditambah H. teruskan, nggak usah Bang Terus, Edis. terus kenapa kau baca Allah? Itu memang harus dibaca seperti itu. Yang harus dibaca Jadi gini, Allah saya itu perjelas lagi ya. hurufnya huruf hijayah, Suneo. Suneo, di dalam Iya. kalau hurufnya alif, Di lam. dalam bahasa Arab pun, iya saya paham. Emang Bang Edis. kita Jadi di kita dalam baca bahasa Arab atau bahasa Indonesia sih? Ya kan konteksnya bukan di bahasa, bukan bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya kan. Gini. Konteksnya Dulu itu kan kita sekolah yang kita masuk ke membaca huruf Latin A B C D E F G, betul? A B C D E F G, betul gini nggak? aja. Biar nggak terlalu berlebar, kita nggak usah bahas masalah ejaan SD segala macam. Iya, karena Sekarang kamu konteksnya itu Allah. mengatakan bahwa di dalam Injil ada Allah. Di dalam terjemahan Injil itu nggak ada kata Allah, yang ada kata Allah. Dan kata Allah itu diterjemahkan dari Elohim atau diterjemahkan dari kata Theos. Bukan diterjemahkan dari alif lam lam ha. Biar kita nggak debat kusir, Ya, itu Suneo. kan persepsi. Kok Ya makanya persepsi? tuh kalau biar nggak debat kusir, kita tuh debatnya tuh diselesaikan gitu loh. Coba silakan. Jangan Silakan. nanti kiranya ini langsung di-cut, dikeluarin, Oke, itu silakan. kan nggak enak kesannya. Hmm. Nah, nanti saya cari dulu ya. Saya tuh semalam udah searching, Carilah. cuman di HP sih. Kalau nggak di Bukannya HP, sudah disiapkan dari tadi. Aduh. eh Eh, terus menyebut sudah semalam. Cuman sayang sekali tadi saya minimize nggak bisa sih. Jadi di situ intinya gini, Bang Edis ya. nah, Matius 11 apa 14 saya lupa itu semalam itu ayatnya itu. Jadi menyatakan di situ bahwasanya ya Tuhannya Yesus itu ya Allah gitu loh. Atau ejaan Bang Edis Allah lah gitu. Allah maksudnya Allahnya orang Islam. Ya, tapi di Sungguh ejaannya Bang Edis nekat Allah. yang nyata. Nggak apa-apa. Jadi terserah Bang Edis mempersepsikannya seperti apa. Ya. Bukan mempersepsikan Terserah Bang seperti Edis apa. mempersepsikannya. Gini loh, yang jadi problem itu ketika kita membaca terjemahan, kita harus melihat ini diterjemahkan dari bahasa aslinya apa, biar kita nggak salah paham. Begitu loh. Ya makanya itu Bang Edis. Kata Allah di dalam terjemahan LAI itu diterjemahkan dari kata Theos, bahasa Yunaninya. Theos diterjemahkan jadi Allah. Elohim diterjemahkan jadi Allah. Dan Allah bacanya bukan Allah. Nah, orang Muslim ketika membaca terjemahan Al-Quran, ada di situ kata Allah juga. Tetapi itu diterjemahkan dari
Alif lam lam ha. Betul nggak? Ya, yang dikasih. Iya, betul. jadi Allah di dalam Salah. Quran dengan Allah di dalam terjemahan LAI itu nggak sama. Biar kita ini nggak debat kusir. Silakan. Ya silakan Bang Edis berpendapat seperti itu. Kusir. Gitu. Tapi kalau Jadi iya, menurut Anda nih, kata Allah itu, Allah itu ada di dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani? nah kalau dalam bahasa jelas beda. Kalau Ya dalam berarti bahasa sosoknya Ibrani kan berbeda tadi dong. disebutkan gini Bang, eh penjelasan sosok atau bentuk lah, itu kan beda-beda. Contoh aja lah kalau mobil. Bahasa Indonesianya mobil, bahasa Inggrisnya car. Apalagi, tapi tujuannya tetap di mobil kan? Penyebutan Oke, mobil. itu kan penyebutan kata benda. Kalau penyebutan sosok, Ya walaupun sosok, walaupun benda kan tadi yang dipermasalahkan Bang Edisnya kan di bahasa. oke, berarti menurut Tidak Menurut sosoknya. Anda, ketika umat Muslim menyebutkan Allah, itu yang dimaksud itu adalah YHWH itu, Yehova. Bukan seperti itu. Ah, Artinya gini. ngemis Tuhan lagi kan mereka ini. Mereka ini kerjanya tukang ngemis Tuhan, minta Tuhan dong. Tolong dong, samain dong Tuhan di dalam Quran dengan Tuhanmu dong, tolong dong please. Please, tolong Tuhan kami samakan dengan Tuhanmu, tolong. Karena kami aslinya nggak punya Tuhan. Orang Islam udah ngemis Tuhan sama kita teman-teman, ngemis. Mereka sudah mengemis Tuhan. Orang Islam mengemis supaya Tuhannya sama dengan Tuhan di dalam Bible. Bagaimana ini? Aduh, sudah tidak punya Tuhan mereka tahun 2025. Berat. Tapi saya naikkan dulu satu muslim ya. Sebentar. Apakah dia setuju denganmu? Sebentar. Ini biar saya setuju nggak? Sebentar. Saya naikkan dulu Rian Badut. Sebentar. Karena muslim nih beda-beda. Yang satu ngemis-ngemis Tuhannya. Yang satu lagi bilang bukan. Tuhan kami Tuhan sendiri. Coba sebentar. Saya naikkan dulu. Rian. Silakan Rian. Nyalakan kamera Rian. Nyong memang juga kan. Rian. Apakah kamu setuju Rian? Kata Allah itu. Halo, gimana? Oke, apakah kamu setuju kata alif lam lam ha itu yang kalian panggil Allah? Makasih Bang Toyo, makasih. Yang kalian panggil Allah itu, kalian ingin menyamanyamakannya dengan Tuhan di dalam Injil, di dalam Bible. Tidak setuju. Nah, debat dulu kalian dua, coba nyalakan kamera. Satu nggak setuju, yang satu ngemis-ngemis Tuhan, yang satu bikin Tuhan sendiri. Coba silakan. Silakan Rian, nyalakan kamera. Halo Rian. Nyalakan Bang Rian. Oke. Halo Bang. Gimana Bang? Begini. Tadi ini Bang Suneo yang di atas ngomong begini. Ini tadi bahas apa sih? Aku nggak tahu loh. Iya, gimana? Terus. Dia bahas mengenai alif lam lam ha itu, Allah itu adalah Tuhan di dalam Alkitabnya orang Kristen yang disebut dengan YHWH atau Yehova. Yahweh, begitulah ya. Itu Bang Unyeng rujukan dari mana Bang? Nah, silakan. Kitabnya apa Bang? Nah gini, apa itu Mas Rian ya? Kalau rujukan saya atau yang jadi apa namanya rujukan saya dalam menyampaikan itu bahwasanya menyebut atau mempersepsikan bahwasanya Tuhannya orang Kristen dalam konteksnya yang Allah ya, bukan yang Tuhan Yesus, Roh Kudus segala macam, yang Allah. Allah terus karena kan pertanyaan si Bang Edi semalam itu kan Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Islam itu sama tidak? Kalau saya menyebutnya sama, karena apa? Yesus itu beriman kepada Allah. Seperti ini saya sudah dapat nih. Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Oke lah, kalau Bang Edis menyebutnya Allah, silahkan.
gitu. Tapi kita sebagai orang Muslim, orang Islam, ejaan dalam bahasa Arab Allah itu juga dituliskan dengan harokat fathah. Ya betul kan Mas Rian? Betul kan? Betul. Kalau secara Terus? bahasa Latin itu bahasanya Allah. Karena kita ejaan Arab, makanya bahasanya Allah. Ada beberapa Itu nggak kita bahas lagi tadi Suneo. Yang kita Bang bahas Edis, nanti dulu Bang Edis. Nanti kalau saya sudah selesai, silakan Anda menanggapi. Jadi yang dipermasalahkan Bang Edis ini kan bahasa, konteksnya. Kalau dalam sisi ketuhanannya saya itu apa itu berprinsip itu sama karena di sini di dalam kitab apa itu namanya Bible apa Injil lah nyebutnya ya. Kalau saya tahunya Injil gitu kan. Di Yohanes 20.2:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Itu hanya bagian-bagian dari itulah yang saya tahu karena saya nggak mendalami juga kan hanya karena konteksnya semalam membahas itu makanya saya cari-cari. Nah, yang membedakan baru ini yang membedakan. Yang membedakan Bang Edis ya kan Yesus dituhankan. Kalau kami sebagai umat Muslim tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan. Begitupun yang kami imani, entah kalau Bang Edis menyatakan beda atau tidak ya, antara Yesus dan Nabi ini Isa malah itu beda lari atau tidak. kemana-mana Karena ini kalau di Suneo dalam nih. Islam, Suneo, yang kita bahas Nanti itu dulu saya jelaskan apakah dulu. Allah yang ada di dalam Quran itu merujuk kepada Allah yang ada di dalam Bible? Kalau menurut Kok saya lari beda, Bang. kemana-mana Kalau sih? kalau Kalau Tuhannya bahasa sama, Anda merujuk buat apa itu agamanya sama. beda-beda? Nanti Nah itu dulu. bagus tuh Rian. Kalau sama kenapa beda? Gitu, coba silakan. Agamanya beda-beda, Bang. Hmm. Makanya kan gini, Mas Rian, kita sesama Muslim mungkin berbeda pendapat nggak masalah. Jadi Iya, kalau nggak apa-apa. menurut saya, kenapa kok kalau Tuhannya sama beda-beda gitu? Nanti dulu kalau Tuhannya sama beda-beda, karena mungkin Nabi Muhammad itu lah apa itu Nabi yang terakhir. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu kan pada abad 7 Masehi Suneo, baru kok kita muncul jadi nggak istilahnya agama fokus? Islam gitu. Tapi Suneo, sementara kita itu, ini membahas apakah Allah itu yang ada di dalam Quran itu merujuk kepada Allah yang ada di dalam Alkitab. Itu yang kita bahas. Iya, Bang. Kalau Boleh misal saya jawab? rujukannya ke Alkitab, jawab, berarti Bang Edi? ajarannya harus sama dong Islam sama Kristen. Nah iya, makanya saya bilang ini Suneo Nanti dulu, ngemis-ngemis makanya Tuhan. itu, Mas Rian. Ngemis. Nanti dulu, boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Boleh, boleh, Bang. Silakan. Boleh, Bang. Dari tadi itu Boleh, yang pengen boleh. saya tunggu-tunggu. Gimana? Mas Rian, kita harus sama persepsi. Kalau kata-katanya Mas Edis itu apa itu Allah yang di Quran merujuk kepada yang di Bible salah. Lah iya Jangan salah, gini loh, betul, jangan Terus tadi kamu bilang itu sama, sekarang beda. Lah iya salah, betul. Aduh, kadang sama, kadang beda. Gimana Iya, sih? Bang, betul, Bang. bukan merujuk. Yang dirujuk ke Bahasanya Alkitab bukan itu merujuk. nggak sama, betul. Nggak sama, Bang. Kalau menurut saya gitu loh. Oke, Sunio, sekarang berarti jawaban sudah berubah. Tadi sama, sekarang beda. Gini loh, maksudnya tuh ya. Al-Quran itu terus bukan kok merujuk sama Injil, bukan gitu loh. Paham Aduh, nggak sih? mumet ini coba Sunio kecil dulu bawah. Mumet ini kepala saya Sunio. Aduh, udah. Saya kamu nggak jelas orangnya Sunio. Tapi Aduh. betul, Bang. Ya Tuhannya beda-beda pasti, Bang. Kalau ajarannya harus sama, Bang. Oke. Jadi kesimpulannya Rian bahwa Tuhan yang dibahas di dalam Al-Qur'an itu berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi dan Nasrani. Betul, beda. Beda. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat. Pokoknya beda kena partil. Sama juga sama-sama kena martil juga. Baik. Lah, emang kenapa? Oke, saya akan tunjukkan bahwasanya memang agama Islam itu membingungkan. Baik ya, saya akan tunjukkan. Tergantung orangnya, bahwasanya- Bang. Bikin bingung apa enggak, Bang? Oke, baik, saya akan tunjukkan ya. Iyalah.
Sebentar ya. Wah, yang komentar anu semua ini, pendukungnya di semua ini. Bentar. Mana Bang? Jangan tidur Bang. Malah tidur Bang. Iya, kan saya lagi bukakan dulu. Oh, Itu iya. ada di dalam surat. Sebentar. Bentar ya, sabar ya. Surat. Sebentar, sabar ya. Maju kena, mundur kena. Iya, memang begitu. Kemarin aku kopal sama Bang Edis yang DM aku yang hujat aku banyak loh Bang. Masa? Gara-gara apa? Dikiranya aku Di dalam mau sama surat Bang Edis. Al-Ankabut ayat 46. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 46, saya balikan dulu kamera saya ya. Biar Anda melihat sendiri. Tadi Anda bilang beda ya, Tuhannya orang Beda. Yahudi dan Tuhannya orang Nasrani tidak sama dengan Tuhannya orang Islam. Oke? Ya, oke. Baik. Apa pernyataan Al-Quran ya? Kita lihat. Ini Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Ya, Oke. Dikatakan, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ahli kitab siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? iya betul, betul. Oke, jangan kamu mendebat mereka, melainkan dengan cara yang paling baik. Kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Katakanlah. Jadi orang-orang Islam disuruh berkata kepada ahli kitab. Apa yang suruh kalian katakan? Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, betul? Satu ya. Nah, berarti di sini orang Muslim mengemis supaya Tuhannya orang Muslim sama dengan Tuhannya ahli kitab, betul? Enggak gitu Bang, gini Bang. Terus Al-Quran datang gimana? itu untuk menyempurnakan agama Bang. Sebentar, Bang. Al-Quran datang Tadi itu Anda untuk bilang, menyempurnakan sebentar. kitab-kitab Saya Bang. ulangi lagi sedikit. Tadi Anda bilang Tuhannya orang Islam berbeda dengan Tuhannya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, betul? Sementara Allah memerintahkan umat muslim untuk berkata, katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, betul? Betul. Berarti di sini Al-Quran mengklaim nggak bahwa Tuhannya orang muslim sama dengan Tuhannya ahli kitab? Sebenarnya sama, tapi kan Al-Quran itu datang untuk menyempurnakan Bang. Gitu Bang. Musmet. Nah iya, sekarang ini Bang. Sekarang ini saya tanya Bang ya. Ada dua pemerintahan, Orde Lama sama Orde Baru. Mungkin nggak Orde Lama dikritik sama Orde Baru? Kan seperti itu Bang. Orde Makanya lama agar supaya sama Orde Baru. iya, Mungkin berarti nggak? Orde Baru kan merevisi yang Orde Lama agar supaya lebih baik kan gitu Bang. Datangnya Al-Quran seperti itu Bang. Orde lama. Kita bukan bicara kritik mengkritik. Kita berbicara mengenai apakah Tuhannya orang Islam sama dengan Tuhannya ahli kitab Yahudi dan Nasrani, betul? Iya itu kan menurut Taurat sama Injil kan. Lalu terus Al-Quran datang untuk menyempurnakan itu. Bingung ya? Bingung saya. Gini. Saya, aduh, gimana ya, ada pasir gimana nih, saya lompat. Gimana Bang? Menurut Anda tadi, Tuhannya orang Islam tidaklah sama dengan Tuhannya, gini, Tuhannya orang Islam kan Allah. Tidak sama dengan Tuhannya orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, Sama atau tidak? tidak. Tidak sama. Sementara ayat tadi berbicara bahwa kalian diperintahkan, katakanlah kepada ahli kitab itu bahwasanya, apa katanya? Katakanlah, coba baca. Ya, katakanlah Apa? kami telah
beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Terus? Tuhan kami dan wah, baterainya habis itu. Dan Tuhanmu adalah satu. Nah, tadi katanya beda. Sekarang satu. Lah tapi tadi dia bilang sama kok salah, Bang? Ya makanya saya bilang salah salah kena palu, bener kena palu. Musbat. Kok bisa ya? Ya makanya saya bilang orang Islam Tuhannya yang mana dulu, nggak jelas. Kalau saya tetap Allah, Bang. Iya, yang dimaksud Allah itu merujuk kemana? Apakah Allah itu merujuk kepada Tuhan yang ada di dalam Bible atau Tuhan sendiri? Kalau Tuhan sendiri, kenapa kok disama-samakan dengan Tuhan yang ada dalam Injil? Muhammad. 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 Oke, gini, Bang Rian, nggak usah mumet-mumet. Gak usah mumet. Saya udah ada tulisan background bagus nih. Gimana kalau 2025 ini sudah waktunya meninggalkan agama Islam. Tuh. Terima kasih. 2025 sudah waktunya lock out dari agama Islam. Yuk, gimana? Saya ajak nih. Yuk, lock out dari Islam, login ke Kristen. Gimana? Ayo. Tidak, Bang. Nanti kalau tidak Tuhannya siapa? Bingung. Ya Allah, Sebentar Bang. bilang Tuhannya Allah. Sebentar Allah disama-samain dengan Tuhannya yang sebelumnya. Kalau saya Allah tetap Allah, Bang. Gimana? Oke lah, baiklah. Intinya saya cuma mau bilang begini, Bang. Allah itu adalah Tuhan sesembahan orang Quraisy. Para penyembah berhala di Ka'bah ketika itu. Coba nih saya tanya sama Anda. Waktu Muhammad dulu ketika dia lahir sampai berumur 39. Orang-orang di sukunya, bangsa suku kaumnya Muhammad itu kan orang Quraisy, betul? Mereka menyembah siapa di sana? Mereka berbakti kepada Berhala. siapa di Ka'bah itu? Berhala. Kepada berhala. Nah, betulkah kata Al-Quran bahwasanya Allah itu Tuhan negeri Mekah? Betul. Ya iya. Kalau Allah Tuhan negeri Mekah, artinya Allah itulah yang diibadahi oleh suku bangsanya Muhammad, yakni orang-orang Quraisy, betul? Betul. Iya, nabi-nabi terdahulu tidak ada yang berbakti kepada Allah. Yang berbakti kepada Allah itu adalah kaum keluarga sukunya Muhammad. Iya, karena datang Nabi Muhammad kan untuk menyempurnakan itu, Bang. Untuk Iya, agar supaya tidak menyembah berhala, Bang. disempurnakan ritual penyembahan itunya. Ya enggak, beda nyatanya ada sholat, Bang, ada puasa, ada segala macam, kan gitu, Bang. Iya, karena niru-niru orang Yahudi dan orang Nasrani. Artinya apa? Artinya ajaran orang-orang Quraisy itu diblender sama Muhammad, dirombak sama Muhammad, dimodif biar mirip-mirip agama Yahudi dan Nasrani. Abang salah berarti, Bang. Zaman dulu belum ada blender, Bang. Salah berarti. Di blender bukan blender pakai blender betulan. Lah iya, Maksudnya berarti kan salah. dicampur. Lah ya berarti kan salah. Pakai bahasa yang baik dong, Bang. Oke, sekarang begini. Kita teliti nih, dikaji secara ini, penelitian sejarah. Nabi-nabi terdahulu itu tidak ada yang berbakti kepada Allah. Bahkan mereka tidak pernah keluar kata Allah itu dari mulut mereka. Contoh, nabi-nabi seperti Nabi Musa, Nabi Daud, nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada yang berbahasa Arab. Karena kata Allah itu hanya berasal dari bahasa Arab. Coba sebutkan bahasa selain Arab yang memiliki kosakata Allah. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Artinya Allah itu memang asli buatan Arab. Coba sekarang. Di zaman Muhammad
udah ada tawaf belum sebelum Muhammad jadi nabi? Belum, belum ada ya. Ada. Ada. Di zaman sebelum Muhammad lahir, mereka di sana sudah tawaf di Ka'bah itu. Cuman mereka tawaf sambil telanjang, lalu Oh iya, dimodif. iya, lupa. Iya. Dulu mereka tawafnya telanjang, dimodif sama Muhammad. Sekarang pakai kain ihram. Dulu mereka juga lari-lari, Safa Marwah itu. Bahkan dulu di zaman Muhammad, orang-orang itu masih merasa berdosa melakukan ritual itu. Lari antara Safa dan Marwah itu. Cuman kata Muhammad, oh itu nggak berdosa. Ini saya tunjukin ayatnya. Saya tunjukin ayatnya ya. Dia nggak berdosa, tapi kan dibetulin biar bener gitu loh bang. Tadinya telanjang, sekarang pakai kain ihram. Gini loh. Di zaman Muhammad, orang-orang itu tahu bahwa ritual-ritual di Ka'bah itu berdosa. Karena apa? Mereka tahu itu ajaran penyembahan berhala. Cuman sama Muhammad, oh nggak apa-apa itu. Nih, saya tunjukin ayatnya. Saya tunjukin. Iya bang, saya tahu bang. Sebentar. Saya udah tahu sebenarnya. Bentar ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Jadi di zaman Muhammad, orang-orang itu ragu-ragu. Aduh, ini kan ajarannya orang Quraisy penyembah berhala. Nah, sama Muhammad, oh nggak apa-apa. Nih, saya balikin kamera saya. Dulu mereka mengira itu berdosa. Nih, kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya bang. Oke, Al-Baqarah 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya. Karena dulu mereka berpikir, udah tahu mereka itu ritual penyembahan berhala. Kata Muhammad, nggak apa-apa, nggak dosa itu nggak dosa. Nih, ya kan? Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Coba, kenapa di sini ada kata tidak ada dosa baginya? Karena mereka berpikir bahwa ini memang ritual orang-orang Quraisy terdahulu, para penyembah berhala. Nah, makanya saya bilang Bang Muhammad itu memang membuat agama baru, agamanya orang Quraisy dimodif-modif. Makanya, yuk saya undang, yuk lock out dari Islam, login Kristen. Ayo, gimana? Jangan lama-lama. Ayo, gimana? Oh, harus dipikir secara matang-matang bang. Oke, baik. Jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Artinya, ini menjadi modal bagi Anda untuk berpikir dan mencari kebenaran. Betul? Tapi gini bang, Gimana? Ini kan apa namanya, bukan sekedar apa obrolan omong-omong kosong, tapi kan ini belajar juga bang. Jadinya kalau yang benar-benar cari kebenaran ya kita debat, tidak perlu pakai emosi gitu bang. Betul, Kita argumen betul. pakai data. Betul. Cuman kan yang terjadi sekarang ini kebanyakan orang-orang muslim naik ke sini kan marah-marah. Tuh, kalau saya tidak bang, santai bang. Nah, berarti Anda orangnya terbuka. Artinya Anda menerima sesuatu yang baru untuk difikirkan, untuk dikaji ulang. Betul ya? Begitu. Justru nanti ketika Anda menemukan jawabannya bahwa Islam benar, berarti iman Anda semakin kuat. Tetapi pasti nanti akan Anda menemukan jawabannya, pasti Anda keluar dari agama Islam. Ya belum pasti juga bang. Kok situ malah kayak Ya, nabi bang. biarkanlah Ya, waktu pasti. yang menjawab itu. Artinya apa? Nanti kalau Anda sudah menemukan jawabannya, itu nggak satu ini aja. Seperti kita ini seperti puzzle ini. Jadi kita susun nanti ketemu jawabannya. Gini. Tapi memang gini bang, maaf, potong dulu bang. Tapi memang dari mulai bulan 5 bulan 6 bulan yang lalu lah saya nonton, memang banyak orang-orang yang mengklarifikasi orang Islam itu. Ada satu video itu sampai tak simpen videonya. Satu keluarga itu, loh kok ternyata seperti ini ya sebelah gitu. Maksudnya saya nggak mau nyebutin merek ya, jangan paham betul apa yang saya katakan. Terus sampai nggak mau sholat dan segala macam gitu-gitu banyak Satu sih. keluarga. Tapi
tergantung orangnya juga, Bang. Gitu. Sebentar. Ada satu Ada, Bang. keluarga akhirnya tidak mau sholat Ada. lagi. Ada. Gara-gara? Gara-gara nonton Anda, berarti Anda menyesatkan ini. Ya, dalam perspektif orang Islam saya menyesatkan, tetapi dalam perspektif saya melakukan pencerahan. Artinya mereka sudah kembali ke jalan yang benar. Tinggal sedikit lagi mereka akan meninggalkan Islam, log out dari Islam, kemudian login ke Kristen. Begitu, Iya, Bang. Bang. Tapi Bang, apa namanya? Tidak semua yang apologet seperti ini tuh punya bahasa-bahasa yang bagus. Ya nggak Islam, nggak Kristen, pasti oknum ada yang seperti itu. Tapi ya wis terserah mereka. Oke, sekarang begini. Bang, makasih Ben Segian, makasih. Begini, ketika Anda mempelajari agama Islam, betul tidak bahwasanya dulu waktu Muhammad baru-baru jadi nabi, baru-baru mengaku nabi, dia itu sangat benci dengan Ka'bah. Iya, begitu. Iya, sampai-sampai kiblatnya itu dipindahkan ke Dipindah, betul. Masjidil Aqsa, ke Yerusalem. Karena memang Muhammad tahu bahwa tempat itu bukan kiblat, tempat itu tempat penyembahan berhala. Itu pertama Muhammad. Cuman gara-gara Muhammad kecewa, orang Yahudi tidak mengaku dia nabi, akhirnya kiblatnya dibalikin ke tempat penyembahan berhala itu. Makanya umat Islam yang awal, ya, kaum muhajirin itu, orang-orang yang berhijrah bersama dengan Muhammad itu, pertama kalinya mereka tahu itu dosa, mengerjakan Safa Marwah itu lari-lari, kemudian tawaf. Mereka berkata bahwa itu perbuatan dosa. Setelah Muhammad membalikkan kiblatnya, dibilang, oh nggak apa-apa, itu tidak ada dosa mengerjakannya. Terus ada beberapa hal juga yang menurut saya ini nggak pansos ya, walaupun kita WA, aku juga cerita seperti ini. Yang masalah menikah gitu loh, menikah lebih dari satu dan cerai dengan mudahnya gitu. Karena saya merasa saya juga lahir dari seorang perempuan, jadi kalau ada yang seperti itu memang ya kurang setuju gitu. Bukankah dalam agama Islam seperti itu, Bang? Cerai tinggal talak Iya. saja. Aku ceraikan Iya, kamu. tapi kan Ternyata udah cerai kan? tergantung naluri, Bang. Tergantung naluri kita. Kalau kita tidak menyetujui itu ya kita nggak mungkin melakukan itu, Bang. Iya, tetapi kan itu memang di dalam ajaran agama Islam seperti itu. Kawin cerai, kawin lagi, cerai lagi. Bahkan kata Abdul Somad, selama masih 4, nggak masalah. Bisa ceraikan lagi. Ini ceraikan lagi. Betul kan? Betul nggak? Ya memang gitu. Kebanyakan di lingkungan saya juga seperti itu. Iya, jadi makanya Bang, ini kembali kepada hati nurani, bisikan hati nuranimu, supaya apa? Supaya Anda sendiri merenung-renungkan, menimbang-nimbang dalam hati mana yang benar. Saya hanya menyuarakan, Iya. mari tahun 2025 sudah waktunya Bang, log out dari Islam dan login ke Kristen. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Jadi semoga saya ada satu pengalaman, Bang. Sebentar aja. apa itu? Satu pengalaman. Silakan. Dulu waktu di Jakarta, ini nanti pasti yang DM saya makin banyak, Bang. Kemarin aku dikiranya pro sama TV itu yang DM saya hujat banyak banget, tapi nggak masalah. Yang namanya cari kebenaran atau belajar itu sampai kita mati. Saya dulu pernah nih, Bang, di Jakarta karena saya kerja sama orang Nasrani, orang Medan kalau nggak salah. Ini ada marganya itu. Semuanya itu nonis, Kristen semua. Itu dulu tuh sempat saya dimintain tolong bawa mau ada ceramah atau gimana gitu di gereja kan. Terus saya disuruh bawa salib ke gereja tuh, menyambut orang baru di sana tuh luar biasa, Bang. Luar biasa. Pernah aku tapi kan masa salib dibawa-bawa maksudnya? Enggak, maksudnya kan mau ada ceramah apa gitu, aku nggak paham, tapi disuruh bawa salib untuk bahan ceramah atau gimana gitu. Itu waktu itu ada acara kayak ceramah anak-anak muda malam minggu gitu loh, Bang. Gitu. Oke. Terus? Dan mereka ketika aku masuk ke sana itu penyambutannya luar biasa gitu loh, Bang. Kayak menemukan saudara lama gitu-gitu loh. Pokoknya akrab gitu-gitu segala macam. Katanya sopan. Kalau di Islam nggak ada seperti itu? Nggak ada.
Nggak ada. Oke, gitu sih Bang. Nanti Oke. makin banyak yang menghujat saya Bang. Gitu Oke. aja. Thank you. Ya, kebenaran itu Anda sendiri yang memilih, bukan ditentukan orang lain. Oke. Gitu ya, saya turunkan. Terima kasih Bang Rian. Ya.